Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang limit bagian pertama, yaitu mengenal limit dan mencari limit fungsi aljabar dengan metode substitusi dan pemfaktoran. Kita awali dengan pertanyaan apa itu limit. Nah, perhatikan dua buah mobil ini. Mereka menuju sasaran yang sama, namun mereka tidak saling bersentuhan karena tidak mungkin mereka akan bertabrakan. Mirip seperti ini, limit itu seperti dua mobil ini, saling mendekat ke tempat tujuan, namun tidak pernah saling menyentuh. Jadi dengan kata lain, limit itulah pendekatan. Jadi, limit adalah nilai pendekatan dari suatu fungsi yang variabelnya menuju nilai tertentu. Nah, kemudian selanjutnya, limit pada fungsi. Limit pada fungsi disimbolkan dengan penulisan sebagai berikut, yaitu limit disimbolkan dengan lim dan x menuju a, berarti variabelnya fungsi ini yaitu x nya menuju ke suatu bilangan a. Jadi x menuju a berarti hampiran, pendekatan, sehingga nanti didapatkan nilai fx untuk x menuju a. Dengan kata lain, x nya menuju a berarti nilai fx-nya juga menuju ke fa. Jadi tidak nilai sebenarnya, dia beda dengan fungsi ya. Kalau fungsi kemarin kalian belajar di kelas-kelas sebelumnya, ya fungsi itu adalah fx. Kalau fungsinya diminta nanti x-nya itu 2, ya f2 berapa, ya seperti itu fungsi. Tapi kalau limit beda, yaitu ada nilai x yang menuju a. Artinya nilai x menuju ke suatu bilangan tertentu, artinya pendekatan ke bilangan tertentu. Nah, contoh seperti di bawah ini ya. Limit x tambah 1 untuk x menuju 0. Berarti ini fungsinya x-nya nanti yang dihitung adalah menuju 0. Nah, mirip seperti nilai fungsi kemarin. Kalau nilai fungsi kan tinggal substitusi. Kalau x-nya 0, maka nilai x tambah 1 ya tinggal ganti ini x nya dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Itu di fungsi. Kalau di limit nggak bisa seperti itu. Kalau di limit berbeda. Nah, kita belajar dulu dari dasarnya, ilustrasikan dulu ya. Kita belum mencari nilainya, sebentar kita mencari nilainya. Kita ilustrasikan. Nah, ilustrasi dari kejadian limit itu seperti ini di fungsi ya. Ada fungsi fx tambah 1, ini fungsinya ya. Garis lurus, kalian sudah tahu ini. Kemudian x menuju 0, x menuju 0 dari kiri maupun x menuju 0 dari kanan, karena ini limit. Dengan kata lain, jika x nya mendekati 0 dari kiri maupun dari kanan, nilai fx nya berapa sih? Kalau dari gambar ini udah kelihatan kan? Kalau didekati dari kiri 0 nya, x nya menuju 0 dari kiri, dan x nya dari sebelah kanan menuju 0 juga, maka nilainya udah kita dapatkan. Ini nilainya, yaitu 1. Sederhana sebenarnya limit itu. Namun tentu kita tidak bisa langsung menembak bahwasanya hasilnya 1. Mari kita simak dulu satu persatu. Benarkah 1 hasilnya? Nanti kalian terakhir simpulkan. Jelas sudah dapat gambaran ya, bahwasanya x menuju 0 berarti ini menuju 0 dari kiri maupun kanan. Nilai x nya dicari dulu. Kalau dari kanan itu ya ini dari sebelah sini kita mencoba. Nah, ini nilainya ya. Jadi di sini nilai fungsinya, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Dari kiri di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Sehingga mendapatkan nilai fx nantinya adalah titik ini, yaitu pas 1. Menentukan limit secara intuitif. Nah, bagaimana cara menentukan limit secara intuitif? Perhatikan, kita ambil dari sebuah contoh ya. Limit x menuju 1 untuk x tambah 1. Ingat, berarti nilai x nya adalah menuju 1, bukan 1. Nah, kita bisa lakukan dengan cara pembuatan tabel seperti ini. Yaitu kita ingin mencari x dan fx nya ya. Berarti x nya itu menuju 1, berarti ini dia. Kita dekati dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri menuju 1. Dari kiri ke kanan kita bisa ambil nilainya dari bilangan 0 dan seterusnya ya, 0,
0,1, 0,8, 0,9. Dari kanan bisa kita ambil dari 2, 1,9, 1,2, 1,1, boleh diambil yang jelas paling mendekati dengan 1. Nah, setelah itu kita lihat tinggal ditambahkan 1 saja. 0 tambahkan 1, 1, 0,1 tambahkan 1, 1,1, dan seterusnya. Dia mendekati ke angka 1,9. Atau dengan kata lain mendekati sebuah angka yang hampir sama. Dari kanan kita lihat coba 29, 22, 21, dan seterusnya. Kalau kita dekati ya, dengan kata lain ini mendekat ke bilangan 2. Nah, jadi nilai limitnya dengan kata lain bisa dikatakan dia mendekat ke 2. Itu dengan cara intuitif menggunakan tabel. Bisa juga melihat dari grafiknya, yaitu pendekatannya sama, menuju 1 dari kiri, menuju 1 dari sebelah kanan, nilainya sama. Menuju ke sini kalau dari sebelah kiri kan nilainya, kalau kita ambil X di sini nilainya, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain menuju ke ini, titik ini, dan dari kanan juga sama, kita ambil nilainya ya di sini ya, nilai efeknya menuju ke sini. Jadi dengan kata lain nilai efeknya menuju ke titik yang sama, yaitu 2. Titik yang sama itulah yang disebut sebagai nilai limit untuk X menuju 1, X tambah 1. Nanti nilai pendekatan ya. Nah, di sini sekarang akan saya perkenalkan tentang limit kiri dan limit kanan. Limit kiri itu artinya limit atau pendekatan yang dilakukan dari sebelah kiri menuju 1, sehingga disimbolkan sebagai X menuju 1 pangkat min. Kalau yang dari kanan 1 pangkat plus di sebelah kanannya. Ini disebut sebagai limit kiri, ini disebut sebagai limit kanan. Kalau ini kiri, limit kanan dan limit kiri. Nah, bisa dilihat ya, kalau limit kanan dan kirinya udah menuju ke fungsi atau nilai yang sama, yaitu 2 di sini ya, dia punya limit hakikatnya fungsi itu. Nah, ayo berapa nilai limitnya? Sekarang kita akan coba berapa kira-kira nilai limitnya. Nah, di sini akan kita coba sajikan masalah ya. Berapa kira-kira nilai limitnya? Nah, untuk limit X menuju 2 untuk fungsinya X kuadrat tambah X min 2. Nah, dari gambar kita udah bisa lihat ya, kita tidak perlu lagi mencari susah payah karena di gambar sudah diberikan. Berarti X menuju 2 dari kiri, X menuju 2 dari sebelah kanan. Secara otomatis nilai fungsi dari kirinya adalah ke sini, dari kanannya ke sini. Nah, ini titiknya nih. Nah, kita bisa lihat yaitu 4. Mudah ya, kalau disajikan gambar mudah sekali menentukan limitnya ya, kalau disajikan grafiknya. Sekarang syarat fungsi memiliki limit. Nah, seperti tadi ya, ada simbol ini. Fungsi memiliki limit untuk X menuju bilangan tertentu, yaitu A, jika limit kiri dan limit kanannya sama, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau limit kirinya sama menuju 2, kanan juga menuju 2, berarti dia punya limit. Nah, kalau kita udah tahu syaratnya fungsi punya limit, kita adakah limitnya? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini namanya fungsi tangga ya. Nah, cara bacanya kayak gini fungsinya ini. Untuk nilai X-nya lebih dari 1, yaitu di sini ya, lebih dari 1 dari sini, itu nilainya adalah 2, sehingga dia 2 terus ini grafiknya. Untuk X-nya kurang dari 1, maka nilainya adalah 1, sehingga fungsinya nilainya di sini adalah 1 semua. Ini fungsi tangga ya, jadi dia 2 kondisinya. Kalau lebih dari 1 gimana, kalau kurang dari 1 gimana. Nah, ini nilai X-nya menuju 1, limit X menuju 1 untuk fungsi yang tadi, berarti kan menuju 1 di sini ya, dari kiri, dari kanan. Coba kita lihat, kalau dia dari kiri dia mendekat ke bilangan berapa sih? Nah, kalau dari kiri menuju 1,
dia mendekat ke fungsi yang bernilai 1. Sedangkan dari kanan, didekati dari kanan, dia mendekat nilainya adalah ke fungsi dengan nilai 2. Jadi apa artinya? Jadi limit kiri X menuju 1 min itu hasilnya 1, sedangkan limit lagi 1, limit kanannya X menuju 1 plus itu adalah hasilnya 2. Karena limit kiri berbeda dengan limit kanan berbeda, secara otomatis limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka fungsi ini untuk limit X menuju 1 untuk fungsi ini adalah tidak punya limit. Jadi tidak punya limit, dan otomatis tidak punya limit karena limit kiri dan limit kanannya nggak sama. Dari grafnya juga kelihatan kalau dia mendekat ke 1 ya, di sini kita lihat dia menuju ke 1. Kalau dari kanan dia mendekat menuju ke 2, jadi nggak sama. Nah itu, coba lagi, adakah limitnya? Nah sekarang untuk kondisi X nya menuju 2 di sini, ini ya menuju 2 di sini, apakah ada nilainya? Nah fungsinya masih yang sama tadi ya. Kalau menuju 2 otomatis nilai fx nya lah bergerak dari sini. Nah dari kanannya bergerak dari sini. Nah kata lain nilainya ada di sini. Nilainya ada di sini. Sama-sama menuju ke bilangan itu, yaitu sama-sama menuju ke 2. Berarti dengan kata lain, kalau udah sama-sama menuju ke 2, itu artinya fungsi ini memiliki limit, yaitu 2, karena limit kirinya dan limit kanannya sama, yaitu sama-sama menuju 2. Jadi dia punya limit. Nah kemudian ini adakah limitnya untuk X menuju 0? Adakah limitnya untuk X menuju 0? Nah ini ya menuju 0. Kalau dari sebelah kiri menuju 0, dia menuju ke nilai yang sangat kecil sekali. Karena negatif ya, kecil sekali, atau sering disebut sebagai nilai yang negatif tak terhingga. Kalau dari kanan dia memiliki nilai yang besar sekali, karena positif Y-nya ini ya, atau positif tak terhingga. Nah, apa artinya? Limit kiri dan limit kanannya tidak sama, berarti ini adalah tidak punya limit. Tidak punya limit. Coba kita analisis lagi. Adakah limitnya? Untuk X menuju 0. Untuk fungsi 1 per X kuadrat. Ini fungsi 1 per X kuadratnya ya. Ini fungsinya nih. Ini namanya fungsi 1 per X kuadrat. Kalau yang tadi 1 per X. Untuk X nya menuju 0. Lihat. Dari kiri dekati 0-nya, dari kanan dekati. Dari kiri nilainya ke atas, dari kanan juga nilainya ke atas terus. Dengan kata lain, ke positif tak terhingga. Berarti apakah punya limit? Karena kiri dan kanannya sama, limit kiri dan kanannya sama menuju tak terhingga, positif terhingga, maka bisa dikatakan fungsi ini memiliki limit. Ya, punya limit. Nah, sekarang baru menentukan nilai limit dengan substitusi. Kalau tadi kan sudah menentukan nilai limit sebenarnya ya. Substitusi ya seperti tadi. Substitusi itu artinya ya tinggal memasukkan aja. Karena untuk fungsi-fungsi yang sederhana seperti ini, kalau dilihat ya grafiknya kan ini ya. Kita ingin mencari X menuju 2. X menuju 2, otomatis dia bukan berupa fungsi tangga, secara otomatis kita bisa lihat dia pasti menuju ke sini, kanan dan kirinya. Dengan kata lain, ini pasti hasilnya adalah 4. Tapi kalau pada soal nggak dimunculkan, jarang dimunculkan gambar itu, sehingga
metode substitusi yang digunakan, tinggal memasukkan. Nah, X ganti dengan 2, ini kan menjadi 2 kan, X ini ganti dengan 2. Nah, tinggal ganti mirip seperti fungsi, tapi ingat, limit itu nggak semuanya bisa disubstitusi. Nanti sebentar kita lihat. Nah, kemudian dari sini dapat ya, 4 tambah 2 kurangi 2 ya tinggal 4. Dah. Selanjutnya kita akan mencari nilai limit dengan memfaktorkan. Nah, coba fungsi sekarang kita coba dengan substitusi ya, min 2 berarti ya, ini fungsinya, substitusi langsung. Nah, udah kita buatkan, dah, hasilnya adalah ya di atas 0, di bawah 0. Jadi pertanyaan, 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Gimana? Padahal kalau dilihat sekarang dari gambar ya, saya akan perlihatkan. Kalau untuk limit X menuju min 2, gambarnya ini. Gambar fungsi ini sebenarnya garis lurus seperti ini. Kemudian kalau dia di min 2, sebenarnya dia kalau di min 2 menuju min 2 dari kanan maupun dari kirinya, dia punya nilai. Ini min 3. Min 3 harusnya. Tapi kenapa kita dapat 0 per 0 tadi? Nah, karena metode substitusi pada kondisi seperti fungsi seperti ini belum tentu bisa efektif diterapkan. Sehingga kita perlu dulu menyederhanakannya, baru kita bisa lihat. Kalau dari sini kan kita dapat 0 per 0. Ini nggak ada nilainya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Sehingga nanti kalau udah ketemu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, itu nggak bisa memberikan nilai kepada kita. Sehingga kita perlu membuat penyederhananya. Kalau pada saat seperti ini, kasus soal seperti ini, ya memfaktorkan salah satu caranya. Gimana caranya? Ya, simak ini. Nah, ini yang di atas. Kemudian faktorkan. Ingat, memfaktorkan fungsi kuadrat ya. Ini min 2 berarti cari 2 bilangan yang hasil kalinya min 2, 2 dan min 1. Jika min 2, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. 2 kurangi 1 kan positif 1. Nah, dibagi. Setelah itu sederhanakan ya, ini coret, ini coret. Nah, sama. Udah. Sisa ini saja. Tinggal masukkan aja min 2. Min 2 kurangi 1 ya, ini. Jadi hasilnya sama seperti gambar tadi, yaitu hasilnya adalah min 3. Nah, baik, sekian adik-adik ya yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan limit sampai mencari limit dengan cara memfaktorkan. Terima kasih.